Memiliki rumah hunian pribadi menjadi harapan banyak orang, apalagi anak muda. Sayangnya, kenaikan harga properti tidak sebanding dengan tingkat kenaikan pendapatan kaum mendang-mending. Opsi KPR yang ada rasanya pun masih kurang cukup. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR mewacanakan penerapan KPR 35 tahun. Lantas, apakah opsi ini mampu menjawab kebutuhan pembiayaan yang ideal bagi anak muda? Sobat bisnis, inilah Fokus. Wacana penerapan KPR 35 tahun sudah bergulir sejak tahun lalu. Kebijakan tersebut diklaim sebagai solusi bagi generasi muda, khususnya Gen Z dan milenial, agar lebih mudah membeli rumah. Tenor panjang 35 tahun dinilai akan meringankan beban cicilan maupun bunga per bulan bagi nasabah. Tapi, semakin lama, bunga yang harus dibayar juga jelas jauh lebih tinggi. Lalu, skema cicilan panjang buat anak muda untung atau buntung? Sangat bagus ya usulan dari pemerintah ini, PUPR ini untuk mendapatkan durasinya lebih lama ya untuk melakukan pembayaran. Itu sangat baik menurut kami. Karena kenapa? Karena cicilan pokok dan bunganya itu bisa lebih ringan ya setiap bulannya, makin panjang durasinya. Saya rasa itu sangat baik apabila perbankan ini bisa menjalankan atau meng-approve kondisi untuk milenial ini. Berarti memang bisa jadi solusi, Pak ya? Salah satu solusi yang sangat baik dibandingkan dengan program-program lainnya, ini sangat baik. Di sisi lain, perencana keuangan Safir Senduk justru mengkhawatirkan arus keuangan anak muda yang akan menjadi tidak sehat ketika memutuskan mengambil KPR jangka panjang. Pemerintah ada wacana kalau KPR, kalau bisa dipanjangin sampai ada 10, 15, 20, 30 tahun. Maka menurut saya secara perencanaan keuangan saya tidak pernah menyarankan orang ngambil jangka waktu kredit yang sangat panjang. Memang cicilannya sangat rendah, tapi ingat totalnya akan jadi sangat mahal. Dan yang kedua adalah ada masa yang namanya bunga tetap, ada namanya bunga floating, bunga naik turun. Nah bunga tetap itu biasanya bisa dipastikan, tapi yang bunga naik turun ini kita nggak bisa pastikan. Jadi kalau bunganya naik turun dan jangka waktunya panjang, berarti akan lama pula si orang atau nasabah ini berada dalam ketidakpastian, terombang-ambing dalam suku bunga yang tidak pasti, seperti itu. Jadi secara perencanaan keuangan saya tidak pernah sarankan seseorang untuk mengambil kredit dengan jangka waktu sangat panjang. Kami mencoba melakukan perhitungan dan perbandingan skema KPR untuk memberikan gambaran bagi sobat bisnis untuk membeli rumah. Pertama, mengacu pada skema KPR yang digunakan oleh salah satu bank terbesar di Indonesia saat ini untuk membeli rumah tapak seharga 700 juta rupiah. Kita diwajibkan membayar down payment alias uang muka sebesar 15% dari total harga pokok rumah. Artinya, sobat bisnis harus menyiapkan dana kurang lebih 105 juta rupiah sebagai bayaran uang muka dan tersisa pinjaman KPR sebesar 595 juta rupiah untuk dicicil. Skema KPR pertama menggunakan durasi KPR selama 15 tahun dan bunga fixed rate sebesar 5% selama 2 tahun. Serta bunga floating rate sebesar 14% selama 13 tahun. Sobat bisnis akan membayar cicilan sebesar 4,7 juta rupiah pada 24 bulan pertama dan 7,3 juta rupiah pada masa floating rate selama 13 tahun sisanya. Secara keseluruhan, total biaya yang dibayar selama masa KPR adalah senilai 1,25 miliar rupiah dengan total cicilan pokok senilai 595 juta rupiah dan total bunga yang dibayar senilai 690 juta rupiah. Skema kedua,
Menggunakan skema KPR selama 30 tahun dengan besaran uang muka yang sama, bunga fixed rate sebesar 5% selama 2 tahun, dan bunga floating rate sebesar 12% selama 28 tahun. Sobat bisnis akan membayar cicilan sebesar 3,1 juta rupiah pada 2 tahun pertama dan 6 juta rupiah pada 28 tahun sisanya. Secara keseluruhan, total biaya yang dibayar selama masa KPR adalah senilai 2,15 miliar rupiah dengan total cicilan pokok sebesar 595 juta rupiah dan total nilai bunga senilai 1,5 miliar rupiah. Tingginya harga cicilan yang harus dibayar setiap bulan kemudian membuat generasi muda menghabiskan sebagian besar pendapatan yang diterima ke dalam cicilan selama puluhan tahun. Dan kehilangan opportunity cost yang seharusnya bisa digunakan untuk melakukan tabungan atau investasi. Fenomena ini pun lantas memunculkan opsi baru bagi masyarakat, yaitu menyewa rumah tanpa membeli. Mana lebih menarik antara kalau kita bayar KPR ataukah kita sewa saja tapi uangnya diinvestasikan. Saya tetap pada pendapat saya bahwa kalau Anda tidak ada masalah psikologis, sewa saja, sisanya diinvestasikan. Tapi kalau Anda ada masalah psikologis dan malas bangun sendiri, maka jadikan beli rumah via KPR sebagai alternatif terakhir. Karena ingat, beli rumah via KPR akan jadi lebih mahal. Ketua DPD RI Jakarta, Arvin Fibrianto Iskandar pun tak menampik bahwa hunian berbentuk rumah tapak di ibu kota memang kini sangat sulit untuk dijangkau. Realistisnya, anak muda kini diberikan opsi untuk membeli hunian vertikal seperti apartemen. Yang sudah pasti sekarang tendensinya masyarakat lebih mau membeli rumah nih saat ini. Ya, walaupun untuk membeli ini banyak persyaratan-persyaratannya. Sebelum persyaratan itu terpenuhi, ya mungkin mereka menyewa dulu. Ya, tentunya bagi kami developer tetap menyarankan untuk membeli rumah dengan memberikan banyak kemudahan-kemudahan. Ya, contohnya di Jakarta, ya rumah tapak ini kan mungkin harganya mahal. Ya, nah kita menyarankan dengan lokasi yang baik, dekat tempat kerja, milenial bisa mendapatkan tempat tinggal itu di high rise saat ini. Pada segmentasi lain, bagi masyarakat berpenghasilan rendah alias MBR, pemerintah sebenarnya telah memiliki program subsidi rumah terjangkau melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP. Sayangnya, Arvin menyebut ketersediaan rumah terjangkau dalam program bantuan subsidi pemerintah masih belum maksimal. Untuk MBR sendiri, ini kita mendapati halangan untuk kuota. Ya, karena untuk MBR ini pemerintah juga sudah mengeluarkan yang namanya FLPP, Fasilitas Likuidasi Pembiayaan Perumahan. Nah, kuotanya ini yang kami anggap untuk seluruh Indonesia ini masih kurang. Ya, kalau kita ketahui bahwa untuk tahun 2024 ini disiapkan 160.000 unit dan itu kuotanya udah habis saat ini. Ya, kita meminta tambahan supaya kuotanya ini bisa berjalan. Masalah lainnya, rumah subsidi kini tengah dihadapkan dengan isu subsidi tak tepat sasaran. Usai viralnya sebuah video yang menunjukkan rumah subsidi di kawasan Karawang, Jawa Barat terbengkalai setelah dibeli oleh nasabah. Rumah-rumah tersebut disinyalir tak sesuai peruntukannya karena dibeli sebagai aset investasi, bukan rumah pertama yang dibuat secara khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Mengacu pada keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, harga rumah subsidi di wilayah Jabodetabek pun turut mengalami kenaikan sebesar 44 juta rupiah dalam 7 tahun terakhir, berikut dengan kenaikan suku bunga acuannya. Pada akhirnya, kebijakan pemerintah untuk memperpanjang masa KPR bagi masyarakat tak serta-merta bisa menyelesaikan permasalahan sulitnya membeli rumah.
Ketimpangan yang sangat jauh antara kenaikan harga rumah dengan kenaikan pendapatan adalah sebuah fakta yang tak bisa dihindarkan. Semoga pemerintah mampu memberikan solusi konkret yang bisa membantu generasi muda menjangkau kepemilikan rumah di masa depan. Jadi mau sewa dulu atau nyicil beli rumah? Sobat bisnis, tentukan pilihan Anda.